Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama, kita memuji Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan nikmat di dalam mempelajari agama Islam yang tidak bisa ditukar dengan yang lainnya. Berislam pilihan yang tidak bisa ditawar. Berilmu di dalam Islam juga pilihan yang tidak bisa ditawar. Karena Islam satu-satunya jalan keselamatan. Kama qala Allah tabaraka wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang dia mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima apapun yang datang darinya, dan kelak di yaumil qiyamah dia termasuk orang-orang yang merugi. Berilmu dalam Islam adalah pilihan yang tidak bisa ditawar. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira." Ala basiratin ay ala nuril ilmi. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku yang satu. Aku menyeru kepada Allah di atas cahaya ilmu, di atas basirah. Maka bila ini yang terjadi, mestinya seorang mukmin menyadari dan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Tidaklah pantas
bagi lelaki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, lalu ada baginya pilihan yang lain dari urusannya. Artinya mereka tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berpegang dengan apa yang ada pada Islam, Allah dan Rasulnya menjamin keselamatan. Berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, ini jalan keselamatan. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima ba'di lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, bila kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku, berarti semua jalan yang membawa kepada kebaikan sudah disebutkan di dalam Islam. Qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, ma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa allamana kulla khairin wa hadarana an kulli syarrin hatta yatiru at-tayru fil hawa, allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayah yajnahu janahi at-tayru fil hawa, allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi telah ajarkan kepada kami. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan melainkan beliau ajarkan kepada kami kebaikan dan beliau ingatkan keburukan. Sampai seekor burung yang mengepakkan sayap di udara pun Nabi ajarkan kepada kami. Saudariku kaum muslimah, berarti tidak ada kebaikan yang tidak dijelaskan dalam Islam. Demikian pula dalam mengarungi kehidupan ini, Allah telah terangkan jalan-jalan kebenaran dan Allah telah ingatkan jalan-jalan kebengkokan, termasuk kehidupan di dalam rumah tangga, bersuami beristri. Ini ada tuntunan dalam syariat. Tidak ada yang luput dari penjelasan Quran dan Sunnah dan amal para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sehingga masing-masingnya bersuami atau beristri ada hak, ada kewajiban, ada ketentuan syariat yang mesti dilewati oleh mereka. Kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang wanita mencintai pasangan hidupnya dan bagaimana dirinya menemani suaminya dalam kehidupan dunianya agar kelak mereka bertemu lagi dalam kehidupan yang berikutnya. Karena sesungguhnya akhwati rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak wanita tidak mengerti bagaimana mencinta suami, meletakkan kedudukan cintanya kepada suami. Bagaimana kebanyakan para wanita tidak memahami arti atau makna cinta kepada suami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhtil muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa cinta itu adalah ibadah. Mencintai termasuk beribadah. Bukti bahwa cinta ibadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang mencintai selain Allah. Ada di antara manusia yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ia cintai tandingan itu seperti ia mencintai Allah. Sungguh orang yang beriman itu rasa cintanya kepada Allah bersangatan. Bukankah ini menunjukkan bukti bahwa cinta itu ibadah? Bahkan
tanda keimanan seseorang itu ditunjukkan dengan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW menyebutkan, dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Tidak mungkin Allah menyebutkan perbuatan ini sebagai bagian dari keimanan kalau bukan ibadah. Berarti mencintai itu ibadah. Bahkan mencintai itu hadiah dari Allah untuk bisa menikmati ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan dari diri kalian, bagi kalian pasangan hidup kalian, agar kalian merasa sakinah, merasa tenang terhadapnya. Lalu Allah jadikan di antara kalian sifat saling mencintai dan menyayangi, mawaddah. Rasa cinta yang mendalam itu disebut dengan mawaddah, perasaan cinta yang mendalam. Yang demikian itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, yang mau memikirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka ibunda sekalian, akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, la syakka, tidak ragu bahwa cinta adalah ibadah. Tapi kaum muslimin mesti mengetahui, mencintai itu diatur di dalam Islam. Mencintai diatur dalam syariat Islam, bukan cinta yang sembarangan. Sebab ketika manusia diperbudak dengan rasa cinta yang menyimpang dari syariat, itu akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti ayat yang tadi kita sebutkan, di antara manusia ada yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, ia mencintai tandingan itu seperti ia mencintai Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kufurnya orang yang mencintai selain Allah setara rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin tidak mencintai sesuatu pun melainkan karena Allah Ta'ala. Ini konsep cinta yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin dan mukminah. Kecintaannya karena Allah Ta'ala. Tidak dia membenci kecuali karena Allah, tidak pula ia mencinta kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada pasangan hidupnya. Tidaklah layak ia mencintai suami atau istrinya kecuali cinta itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada para istri, jika engkau mencintai suami, yang mesti engkau lakukan adalah cintai suamimu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para lelaki berkata kepada para wanita, ini adalah harapan mereka. Ibunda sekalian, ketika Anda mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki pemimpin atas para wanita. Dan Nabi kita mengatakan, wal mar'atu awwamun bika, wanita atau istri itu menjadi penolong, teman yang menemani hidupmu. Maka di balik ayat dan hadis ini, seorang wanita mesti mengetahui lelaki memiliki harapan yang sangat tinggi. Para lelaki memiliki harapan yang sangat tinggi kepada Allah, kemudian kepada istri-istri mereka, agar para wanita mengerti
apa yang menjadi harapan mereka kepada Allah, kemudian kepada istri-istri mereka. Maka jika ada ungkapan para lelaki berkata, wahai istriku, jika engkau mencintaiku, maka di balik kalimat ini ada harapan yang besar. Ketahuilah saudariku muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama engkau harus ketahui, wahai istriku, jika engkau mencintaiku, maka hendaklah engkau mengetahui, seolah-olah lelaki itu mengatakan, inni abdun min ibadillah, wa ma khalaqani Allah ta'ala illa li ibadatihi, fala budda an taj'ali nafsaka awwaman bi ibadatillahi azza wa jalla, wa liyataqarrabu nafsi ila Allah azza wa jalla. Istriku, jika engkau mencintaiku, maka sadarilah aku adalah salah satu di antara hamba-hamba Rabbmu, hambanya Allah Ta'ala, Rabbku dan juga Rabbmu, yang ia menciptakan diriku dengan tangannya, bukan untuk hal yang sia-sia. Ia menciptakanku, yang juga menciptakan dirimu untuk mengabdi, menjadi budak, menjadi hamba, untuk beribadah kepadanya saja. Ia menciptakan diriku untuk mentauhidkannya. Maka bila engkau mencintaiku, jadikanlah dirimu teman yang menemaniku untuk senantiasa bisa mendekatkan diriku kepada Rabbku yang mulia, Allah tabaraka wa ta'ala. Alaysa qala Allah azza wa jalla, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ay wahidullah ta'ala, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Lianna hada ghayati fi hayati ad-dunya summa fil akhirah. Ketahuilah wahai istriku, jika engkau mencintaiku, inilah tujuan hidup aku diciptakan oleh Allah, dan ini cita-cita tertinggiku. Seolah-olah para suami berkata, inilah cita-cita tertinggiku, mengabdi, mentauhidkan Rabbku sampai berjumpa dengan kehidupan yang kedua sesudah kehidupan duniaku. Jadikan dirimu sebagai teman buatku. Li'annani araftu innaki minal fitan, karena aku mengetahui bahwa engkau bagian dari fitnah, min fitnatid dunia, di antara fitnah-fitnah dunia yang ada. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, inna dunya khulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayandurullahu kaifa ta'malun fattakud dunya wattakun nisa, fattakud dunya wattakun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguh dunia itu hijau dan menggiurkan. Dunia itu manis, hijau, menggiurkan. Istriku, seolah-olah para lelaki berkata kepada istri mereka, istriku, kalian bagian dari fitnah dunia. Nabi kita mengatakan, takutlah, sungguh Allah menciptakan kalian di dunia hidup menguasai silih berganti. Allah memandang kalian, apa yang kalian lakukan di kehidupan dunia, amal apa yang kalian kerjakan. Lalu Nabi berkata, takutlah kalian dengan fitnah dunia dan fitnahnya para wanita. Wahai para wanita, kalian bagian dari fitnah yang ada di dunia ini. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya awal mula yang membinasakan Bani Israel karena fitnah wanita-wanita mereka. Wallahi demi Allah, jika kalian wahai para wanita tidak memahami hadis ini, maka sungguh kalianlah sumber pertama yang menghancurkan lelaki-lelaki saleh. Kalian sumber pertama yang akan membinasakan keimanan lelaki-lelaki yang saleh.
merusak akhlak lelaki-lelaki yang saleh, menghilangkan kemuliaan dan kekuatan lelaki-lelaki yang saleh, maka tidak bisa tidak. Dudukkanlah dirimu sebagai pembantu, teman yang menemani suami-suamimu untuk mengabdi kepada Rabbmu. Ana tasma'u qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sami'tunna ma qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan istayqadat minal lail. Tidakkah Anda, wahai para istri, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, lalu ia salat, ia bangunkan istrinya, wa aiqadat zaujaha, fa in aba, ia bangunkan suaminya, jika suaminya enggan, ia percikkan di wajah suaminya, lalu ia mengerjakan salat, ia percikkan di wajah suaminya air, lalu mereka mengerjakan salat berdua. Ini istri yang diharapkan, didambakan, dilafadzkan pada lisan, dibayangkan pada hati seorang lelaki. Ini harapan seorang suami. Maka wahai istriku, jika engkau mencintaiku, jadilah penolong untukku untuk mendekatkan diriku kepada Rabbku Allah tabaraka wa ta'ala. Undur ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah wahai saudariku muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dahulu ada lelaki bernama Sufyan ibnu Uyainah. Lahu imra'atun, dia memiliki seorang istri. Idza asbaha Sufyan wa imra'atuhu, bila Sufyan berpagi hari bersama dengan istrinya, kemudian ingin keluar rumah mencari karunia Allah, qalat imra'atuhu, istri Sufyan akan berkata, wahai suamiku, ya Aba Fulan, wahai suamiku, keluarlah dari rumah ini mencari karunia Allah. Ibtaghi ma min fadlillahi ta'ala, pergilah dari rumah ini mencari karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Wabtaghi min ridwanihi, cari bagian yang diridhoi oleh Allah ta'ala. Fala tarji'i illa bima ahallallahu ta'ala, fala tarji' illa bima ahallallahu ta'ala, jangan pulang kecuali engkau membawa yang halal. Lalu dia berkata, demi Allah, aku tidak redha daging ini tumbuh dengan sesuatu yang haram dari apa yang engkau bawa. Lihat, wanita ini menjadi penolong bagi suaminya ketika dia mau keluar dari rumahnya, diingatkan tentang takwa kepada Allah Azza wa Jalla, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang halal, mengingatkan tentang sesuatu yang haram, kebencian kepada sesuatu yang haram, yang membuat hati suaminya semakin yakin ini pasangan hidup yang ia dambakan. Bukan wanita-wanita yang dia berkata, suamiku bangkit dari tidurmu, keluar rumah cari rezeki, penuhi kantung-kantungmu, karung-karungmu, semua yang mampu engkau isi, bawa ke rumah ini, penuhi rumah ini dengan harta benda yang pada hakikatnya adalah api neraka, yang tidak mengingatkan halal dan haram. Ukhtil muslimah rahimani wa rahimakumullah, menolong seorang suami dalam mendekatkan diri kepada Allah, tugas yang besar bagi seorang wanita. Apakah kita tidak pernah mendengar kisah tentang dua orang Umar, yang dimaksud Umar bin Khattab dan Abu Jahal? Ketika Nabi berdoa, ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Maksudnya Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Tatkala keduanya tidak dalam kesepakatan, masing-masing di malam hari ia datang ke rumah Abu Thalib untuk ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka mencuri dengar di mana kebiasaan Nabi di waktu malam, beliau membaca Al-Quran. Umar mendengar bacaan Rasulullah, Abu Jahal mendengar bacaan Rasulullah. Maka berkata keduanya, ini tidak mungkin ucapan manusia.
dalam hati kecil mereka tumbuh keyakinan ini kebenaran. Dengan izin Allah dan takdirnya Allah, keduanya pulang. Umar pulang, keesokan paginya menjumpai adik wanitanya yang bernama Fatimah sedang membaca Al-Quran. Ia pun mendengar bacaan Fatimah, lalu mengambil mushaf, lembaran-lembaran yang ada tulisan Quran, ia bawa ke hadapan Nabi. Kemudian Umar menyatakan keislamannya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada lelaki yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dikabulkan doa Rasulullah SAW. Bagaimana dengan yang keduanya, Abu Jahal? Ia pulang dari rumah Nabi, sampai di hadapan rumahnya berdirilah istrinya dan berkata, "Dari mana engkau? Dari mana engkau wahai suamiku?" Maka Abu Jahal berkata, "Dari rumah Abu Thalib." Mendengar suara bacaan Rasulullah SAW, seketika itu istrinya berkata, "Atarghab millata abaik?" Apa kamu mulai membenci dan tidak memperdulikan agama nenek moyangmu? Apa kamu mulai condong dengan sihirnya Muhammad? Maka Abu Jahal seketika itu mengatakan, "Demi Allah," dia menyebut nama Allah, "aku tidak akan mengikuti ajaran Muhammad." Na'udzubillah min dzalik. Ini karena lisan wanita. Ini karena lafaz yang keluar dari mulut seorang wanita. Bibit-bibit kebenaran yang mulai tumbuh dalam hati Abu Jahal tertutupi dengan lafaz-lafaz yang keluar dari mulut wanita ini. Ikhwati rahimani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena ini kecintaan yang membabi buta. Kecintaan kepada manusia, makhluk ciptaan Allah, tanpa mengetahui hakikat rasa cinta itu sendiri. Shadaqallahu alladzi qala minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah seperti yang mencintai Allah Ta'ala. Ukhtil muslimah, saudariku muslimah, kalian para istri. Maka seolah-olah lelaki itu berkata, "Wahai istriku, jika engkau mencintaiku, maka jangan engkau jadikan cintaku kepadamu sesuatu yang memasukkan diriku ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkanlah rasa cintamu terhadap diriku, sehingga tumbuh dalam diriku rasa cintaku seperti engkau mencintaiku dengan sebab sesuatu. Tumbuhkanlah rasa cintamu kepada diriku, yang dengan sebab engkau mencintaiku itu aku pun mencintai dirimu. Cintailah aku karena Rabbmu. Wahai istriku, cintailah aku karena Rabbmu. Niscaya aku akan mencintaimu karena zat yang telah menjadikan engkau mencintai aku pun mencintaimu." Saudariku kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, sering Nabi SAW mengingatkan para sahabat, seperti yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, "Idza wajada ahadukum fi nafsihi mahabbatan li akhihi fa akhbirhu," atau kama qala alaihi wasallam. Bila salah seorang di antara kalian mendapati dalam dirinya rasa cinta kepada saudaranya, beritakan rasa cinta itu kepada saudaranya. Beritahu kepada saudaranya, "Inni uhibbuka fillah." Ucapkan, "Aku mencintaimu karena Allah." Maka kepada para wanita muslimah, cobalah bisikkan kepada suamimu di saat engkau bangun dari tidurmu, engkau telah mengambil air wudhu dan sholat 2 rakaat sesudah wudhu, dekatkan lisanmu, bibirmu kepada telinga suamimu, lalu bisikkan kepadanya, "Ya zauji, ya habibi, kekasihku, suamiku, uhibbuka fillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah." Sudah belum ibu? Ibu-ibu sudah belum? Sudah insyaallah ya. Sudah banyak yang mengucapkan tuh, sudah banyak yang gak pernah mengucapkan. Maka mulai hari ini ibu sekalian, ketika ibu bangun di malam hari, ibu telah mengerjakan salat sunnah,
Ibu bisikan kepada telinga suami ibunda sekalian, suamiku, aku mencintaimu karena Allah. Bangun, sholat. 6 kata. Jangan cuma berbisik, suamiku besok tanggal 20 belum bayar listrik, belum bayar cicilan, belum bayar ini dan itu. Ya nggak pantas. Ya jangan demikian. Bisikan sesuatu yang membuat suami itu hatinya merasa bangga dengan istrinya. Maka istriku, jika engkau mencintaiku, ucapkanlah untukku, aku mencintaimu karena Allah. Niscaya orang-orang yang seseorang berkata kepadanya, aku cintai engkau karena Allah, uhibbuka fillah, maka lelaki-lelaki yang istrinya berkata kepadanya demikian, ia akan berkata, semoga Allah, zat yang menyebabkan engkau mencintaiku, ia mencintaimu. Subhanallah, ibu sekalian, masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau ibu berkata kepada suaminya, suamiku, aku cintai engkau karena Allah, ia akan berkata kepada ibunda sekalian, semoga Allah, zat yang menyebabkan dirimu mencintaiku, ia mencintaimu. Ini bapak-bapak perlu menghafal ini ya. Dihafal kalimat ini, karena ini kalimat yang sunnah. Ketika istri kita berkata, saya cintai engkau karena Allah, jawab, semoga Allah, zat yang menyebabkan engkau mencintaiku, ia mencintai dirimu. Kalau rumah tangga sudah seperti ini, masing-masingnya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka punya tujuan yang sangat mulia. Tujuan yang semua alur hidupnya menuju perkara yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Kita tidak akan menjumpai rumah tangga yang menyebabkan seorang suami memukul atau menempeleng wajah istri. Kita nggak akan menjumpai seorang wanita yang berani lantang berkata di hadapan suaminya. Kita tidak akan menjumpai seorang wanita yang berani berkata kepada istrinya, ceraikan saya, nggak mungkin. Nggak akan dijumpai wanita yang begitu. Kalau kehidupan mereka sama-sama mencari cintanya Allah Azza wa Jalla. Kita nggak akan menjumpai seorang suami yang menelantarkan istrinya, tidak menafkahi, tidak memberikan pengajaran kebaikan, tidak memberikan perlindungan. Tidak mungkin dijumpai suami seperti ini. Bila mereka memiliki sama-sama tujuan yang yakni mencintai sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, wahai istriku, jika engkau mencintaiku, maka ucapkanlah untukku, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah Ta'ala. Kemudian ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua di antara harapan seorang suami kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada istrinya, wahai wanita muslimah, seorang suami senantiasa ia ingin dianggap sebagai lelaki yang paling baik di sisi istrinya. Suami itu memiliki sifat ingin agar setiap istri tahu, agar jangan sampai ada di hati wanita itu lelaki kecuali dirinya. Dan ini fitrah. Ini fitrah yang dimiliki oleh para wanita. Maka sebab itu saat ketika beliau mengucapkan, demi Allah, bila aku melihat istriku berada di hadapan rumahku bukan karena sebab menanti diriku, fawaqatu sayfi fi 'unuqi ahabbu ilaihi, kuletakkan pedangku di lehernya lebih aku sukai. Kecemburuan itu tumbuh begitu besar dalam diri Sa'd bin Abi Waqqas karena perasaan yang ada dalam dirinya untuk berharap agar istrinya tidak memiliki perasaan selain kepada lelaki, yaitu suaminya saja. Maka wahai para wanita, wahai istriku, jika engkau mencintaiku, jangan pernah tumbuh dalam hatimu lelaki yang engkau muliakan dan engkau sanjung keadaannya kecuali suamimu. Tentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala,
Karena sesungguhnya Rasulullah SAW datang lagi berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mar'i ahabbu ilayya ba'dallahi wa rasulih?" Siapakah orang yang lebih aku cintai setelah Allah dan Rasulnya? Qala ummuka, summa man ummuka, summa man ummuka. Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Nabi tidak menyebutkan satu pun lelaki, kecuali setelah itu baru menyebutkan abuka. Ini seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara fitrah saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka selayaknya wanita ketika dia ditanya siapa orang yang lebih engkau cintai setelah Allah dan Rasulnya, maka adalah dia mengatakan ibuku, ibuku, ibuku. Kemudian siapa ibuku? Suamiku, bukan ayahku, suamiku. Karena kedudukan ayah telah tergantikan dengan suaminya. Jadi jangan sekali-kali jangan sampai seorang wanita itu mematahkan hati seorang suami. Nasihat bagi para wanita, jadilah wanita-wanita yang hanya memiliki satu cinta untuk suaminya, sampai suaminya tidak ada lagi di hadapannya. Ustaz, gimana kalau sudah tidak ada di hadapannya? Maksudnya meninggal dunia. Nah, ini bab yang berbeda ya Bu ya. Ini bab yang berbeda. Kalau suaminya sudah meninggal dunia, kemudian dia mencintai laki-laki yang lainnya karena tuntutan fitrah, ya nggak apa-apa. Cuma konsekuensinya nanti ketika di yaumil qiyamah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia berkumpul dengan suaminya, maka suami yang paling terakhir yang akan menjadi teman baginya kalau dia mencintainya. Kalau dia mencintainya. Jadi wahai istriku, jika engkau mencintaiku, jadikan di dalam hatimu aku saja lelaki sebagai suami bagimu. Ini harapan seorang suami. Gak boleh ibu-ibu mematahkan hati suami dengan bersikap sesuatu yang tidak layak kepada laki-laki yang bukan mahram baginya. Nasihat bagi ibu-ibu, gak boleh wanita duduk berdua-dua dengan laki-laki yang bukan mahramnya, gak boleh. Haram hukumnya gak boleh. Tidak boleh seorang wanita SMS atau semisal daripada itu dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh. Tidak boleh seorang wanita berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berkata-kata mesra seperti dia berkata kepada suaminya. Hukumnya haram, tidak boleh. Ketika saat mengucapkan kalimat yang tadi kita sebutkan, Nabi berkata kepada para sahabat, apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan saat? Kata Nabi, aku lebih cemburu dari saat dan Allah Maha cemburu. Jadi saudaraku muslimah rahimani wa rahimakumullah, suami Anda itu berharap dia adalah lelaki yang paling perkasa di hadapan Anda. Jangan ceritakan aibnya. Tidak pantas seorang wanita menceritakan aib suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Man satara auratal mu'min satara Allah Ta'ala yaumil qiyamah." Barang siapa menutup aurat seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di yaumil qiyamah. Maka saya katakan dalam masalah ini lebih-lebih itu adalah suaminya. Jangan ceritakan aibnya kepada orang lain. Tidak ada hajat yang syar'i, maka tidak pantas diceritakan aibnya. Tidak boleh ceritakan aibnya kepada bapaknya, tidak boleh ceritakan aibnya kepada ibunya, tidak boleh ceritakan aibnya kepada saudara wanita yang sudah laki, tidak boleh. Ceritakan kepada siapapun tidak boleh. Kecuali ada unsur yang mengandung kemaslahatan yang besar. Misalnya dalam rangka tanasuh, saling menasihati. Ini bab yang berbeda. Tapi pada asalnya tidak boleh. Ibu-ibu nggak boleh menceritakan misalnya suamiku itu kalau tidur mendengkur, nggak boleh. Karena mendengkur mungkin menurut sebagian orang termasuk aib. Atau sebagian wanita mungkin berkata suami saya innalillah. Kenapa innalillah? Keringatnya bau. Nggak boleh, itu aib. Jadi mestinya ibu-ibu mengatakan suamiku masya Allah keringatnya luar biasa kan begitu. Masalah bau atau enggak kan tergantung yang menafsirkan. Maka ibu sekalian jangan ceritakan aibnya. Atau bisa mengatakan masya Allah suamiku makannya 5 piring, ini kan aib Bu. Laki-laki makan lebih daripada 2 piring itu aib. Jangan ceritakan kepada orang lain. Tidak boleh menceritakan. Hendaklah seorang wanita itu
menceritakan kebaikan suaminya seperti Aisyah, tidak pernah menceritakan Nabi kecuali yang baik. Karena memang Nabi tidak punya kejelekan. Atau para wanita-wanita sahabiah tidak pernah menceritakan suami mereka kecuali kebaikan. Bila mereka bercerita tentang perjuangan suami mereka, mereka akan menceritakan seperti seperti seekor singa yang tidak pernah mengenal rasa takut. Bila mereka menceritakan tentang kemesraan suami mereka, mereka akan menceritakan seperti seseorang yang memiliki kemuliaan dalam tutur katanya. Para wanita sahabiah itu tidak pernah menceritakan suami-suami mereka kecuali yang baik. Ustaz, bukankah ada hadis yang menyebutkan beberapa orang wanita menyebutkan begini dan begitu? Akan tetapi Nabi menasihati mereka, kemudian mereka meninggalkannya. Maka ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, bila Anda mencintai suami Anda, jika Anda mencintai suami Anda, ceritakan yang baik-baik dari suami Anda. Buat suami Anda bangga tentang diri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ini harapan kedua seorang laki kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, seorang suami itu senantiasa berharap wanita bersyukur terhadap dirinya. Artinya, suami berharap seorang wanita itu mensyukuri nikmat suami. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu aksara min ahli nar." Aku melihat kebanyakan ahli neraka itu minan nisa, dari golongan para wanita. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Maka tiba-tiba ada seorang sahabat yang berkata, "Famada bin nisa?" Kenapa dengan para wanita ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Li'annahunna aktsaruhunna kufrun asir." Kebanyakan mereka itu, wa fi riwayat yakfurna asir. Mereka itu kebanyakannya kufur kepada suami mereka. Dalam ayat yang lainnya, li'anna aktsaruhunna yakfurna. Kebanyakan mereka itu kufur. Kata para sahabat, apa kufur kepada Allah Ta'ala? Kata Nabi, yakfurna asir. Mereka itu kufur terhadap nikmat suami. Berapa banyak ibunda sekalian para wanita sebenarnya dia butuh dengan suaminya. Dia sangat amat membutuhkan suaminya. Dia merindukan suaminya. Kalau suaminya tidak ada di sampingnya, dia rindu bertemu dengan suaminya. Kalau suaminya tidak ada di sampingnya, dia berharap suaminya cepat datang kepada dirinya. Berapa banyak wanita-wanita yang membutuhkan pertolongan suaminya, ingin dinasihati suaminya. Berapa banyak wanita-wanita yang ingin didekat oleh suami mereka. Akan tetapi ketika suami mereka ada di sisinya, mereka kufur kepada suaminya. Kritik semua kepada suami. Bi, kok perutmu buncit? Mulai kritik. Bi, kok rambut kamu gundul? Mulai kritik. Bi, kemarin gaji segini, kok sekarang segini? Mulai kritik. Nggak bersyukur. Suaminya mulai sakit-sakitan, bukan didoakan. Bi, laki-laki kok sakit-sakitan? Ini kufur. Nggak boleh. Wanita tidak demikian. Maka seolah-olah laki itu mengatakan, "Wahai istriku, jika engkau mencintai aku, terima." Apa ibu? Aku, wah ibu hafal sudahnya. Ya benar begitu ibu. Ya seolah yang mengatakan, ya inilah saya, yang Allah ciptakan saya, yang Allah telah mengatakan dalam Al-Quran Karim, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Ini bentuk yang Allah ciptakan untuk diriku. Syukuri. Terima apa yang ada pada diriku. Niscaya Allah akan menambah kenikmatannya untuk dirimu. Ini benar-benar ini benar sekalian. Kalau ibu misalnya punya suami rambutnya udah putih, syukuri ibu. Nanti Allah akan berikan kepada ibu dan sekalian nikmatnya punya suami yang rambutnya sudah berubah. Faham maksudnya ibu-ibu? Kalau ibu-ibu memiliki suami yang rambutnya gundul, syukuri. Nanti ibu akan tahu nikmatnya punya suami yang rambutnya gundul. Jangan dikufurin. Suami-suami ingin berharap dengan mengatakan demikian, "Ya zaujati, wa istriku, kalau seandainya engkau mencintaiku, maka syukuri apa yang ada pada diriku." Gak boleh kufur nikmat. Kufur terhadap suami ini menyebabkan wanita-wanita masuk dalam neraka. Jadi ibu sekalian, rahimanillah, Nabi SAW itu pernah berkata, ketika ditanya bagaimana kufurnya seorang wanita itu kepada suami, maka Rasulullah mengatakan,
sallallahu alaihi wasallam, bila salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, lalu ia menjumpai kesalahan pada dirimu sedikit saja, tiba-tiba ia berkata, kamu memang tidak baik buat saya. Kadang wanita demikian. Kadang wanita ketika suaminya sudah berbuat baik, berusaha menolong, memberikan nafkah sebatas kemampuan yang dimilikinya, menyenangkan hatinya, bahkan terkadang seorang suami mendahulukan istrinya dibandingkan dirinya sendiri, yakni diri suami itu sendiri. Tapi tiba-tiba ada kesalahan yang terjadi pada suami, seketika itu juga si wanita berkata, kamu memang tidak baik buat saya, kamu nggak baik buat saya, kamu bukan orang baik, macam-macam. Ini kufur terhadap nikmatnya Allah SWT. Padahal kebaikannya banyak sekali. Seperti ungkapan orang Indonesia itu apa? Air susu dibalas dengan racun gitu ya, atau dengan tuba atau semisal daripada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ummahat, ingat, suami itu berharap demikian. Apa saja yang ada padanya disyukuri. Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, kunci kebahagiaan rumah tangga itu 3. Yang pertama, iqamatu ibadatillahi ta'ala. Rumah tangga itu menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau menyebutkan qanaah. Sifat qanaah. Apa itu qanaah? Apa qanaah, ummahat? Iya. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa cukup dengan apa yang ada, itu namanya qanaah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat pasangan hidupnya. Jadi yang pertama menegakkan ibadah, yang kedua qanaah, yang ketiga bersyukur. Wanita itu mesti banyak bersyukur. Maaf ibu dan sekalian, sunnatullah, di akhir zaman itu jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sahih atau tidak ibu-ibu? Ibu-ibu, jika kita menyaksikan dengan jujur, kira-kira sekarang ini lebih banyak anak perempuan atau banyak anak laki-laki? Anak perempuan. Jarang kita melihat seseorang misalnya anaknya 10 laki-laki semua, jarang. Seolah-olah ini isyarat dari Allah Ta'ala. Wanita mesti banyak bersyukur tentang suaminya. Kenapa begitu? Di luar sana ibu-ibu, masih banyak wanita-wanita yang tidak punya suami. Di luar sana para ibunda sekalian, masih banyak wanita-wanita yang mereka belum pernah mengerti bagaimana sunnahnya memiliki suami. Mereka belum tahu bagaimana cara melaksanakan syariat Allah memiliki suami. Mereka belum tahu. Maka ibu-ibu yang pada hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suami, disyukuri. Bagaimanapun bentuk suaminya, disyukuri. Dengan segala macam kekurangan yang dimilikinya. Karena memang bila ingin mencari sempurna, itu tempatnya hanya ada di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yakni kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan, yakni punya kekurangan. Tidak mungkin tidak punya kekurangan. Bila demikian keadaannya, bagaimana konsepnya? Cara mensyukuri suami itu, lihat kelebihannya, jangan pernah melihat kekurangannya. Jadi, istriku, jika engkau mencintaiku, lihat kelebihanku, jangan lihat kekuranganku. Lihat kelebihan yang ada pada diriku, lihat kelebihan apa yang ada pada suami Anda. Suami Anda telah menyelamatkan Anda dari perbuatan nista. Saya ulangi, suami Anda dengan izin Allah telah menyelamatkan Anda dari perbuatan nista. Maksudnya, coba bayangkan kalau seorang wanita tidak dinikahi oleh seorang lelaki, apa dan bagaimana dia akan melampiaskan syahwatnya? Afwan, ini harus disampaikan. Apa dan bagaimana dia melampiaskan syahwatnya? Padahal melampiaskan syahwat bagian daripada karunia Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, air yang tidak dialirkan maka air itu akan berbau busuk, dan sesuatu yang berbau busuk itu menimbulkan kemudaratan. Ini kinayah, ini kinayah. Sekali lagi Bunda sekalian, ini kinayah. Jika air pada seorang wanita tidak dialirkan, maka air itu akan menggenang dan membusuk, menimbulkan mudarat pada wanita itu. Maka ibunda sekalian rahimanillah, bersyukur dengan sebab karunia suami Anda bisa melampiaskan apa yang ada pada Anda dengan nilai pahala. Bukankah Nabi SAW
SAW menyebutkan inna fi kulli bud'i ahadikum shadaqah. Pada anggota tubuh kalian ada sedekah, yakni mengumpuli kalian akan istrinya sedekah. Demikian sebaliknya, wanita yang mau dikumpuli oleh suaminya sedekah istrinya untuk suaminya. Syukuri suaminya, syukuri nikmat memiliki suami. Nah, walaupun ibu dan sekalian, dalam buku ini disebutkan juga seharusnya seorang wanita yang pandai mensyukuri nikmat Allah, dia pun harusnya juga berbagi bagaimana cara bersyukur. Berbagi bagaimana cara bersyukur. Faham maksudnya ibu? Umat paham gak ini umat? Karena saya nggak bisa lihat ini, maka saya tanya sama ibu-ibu, wanita itu harus mensyukuri nikmat suami. Maka seorang suami, maka seorang wanita yang telah mengetahui bagaimana cara bersyukur, dia mesti berbagi bagaimana cara bersyukur. Fahimtunna? Faham nggak ibu? Kalau sudah paham nggak, saya lanjutkan. Bab yang ini tadi ini, bagaimana apa yang saya maksudin nggak saya lanjutkan. Kalau ibu nggak paham, saya akan sebutkan. Faham ya bu ya? Hah? Faham nggak umat? Faham ya? Alhamdulillah kalau paham. Belum? Ibu nggak paham? Ibu harus berbagi bagaimana cara bersyukur. Nggak paham juga ibu? Ibu kan mensyukuri punya apa? Suami. Ibu-ibu ini mensyukuri punya suami, maka ibu harus berbagi bagaimana cara mensyukuri suami. Karena saya nanti kalau sampaikan ibu-ibu pada marah, nggak datang lagi majelis saya kan gitu. Saya khawatirnya begitu. Ini gara-gara Ustaz ngomong begini nggak mau lagi datang ke majelis. Sudah mulai paham maksudnya? Sudah ya bu ya? Alhamdulillah sudah paham. Berarti umat di sini masya Allah dakiyah, cerdas-cerdasnya. Tinggal dipraktekkan saja ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya demikian ibu sekalian. Hakada, tapi ini tinggalkan ibu. Nanti sampai rumah jangan disebutkan kepada suami. Ibu, suami ibu senyum terus. Kalau ibu sebutkan suami senyum terus begitu. Jangan disebutkan poin yang ini ya bu ya. Baik, berikutnya Umar. Sampai jam berapa ibu-ibu? Sudah jam 11. Ini ada 30 poin. Ini saya tulis, materi ini saya tulis, maksud saya tulis insya Allah nanti akan saya bukukan dengan Abu Syifa. Insya Allah nanti kita akan bagikan buat ibu-ibu materi tentang buku yang berjudul Suamiku, Istriku Jika Engkau Mencintaiku. Insya Allah, tunggu aja, insya Allah akan kita terbitkan dan kita akan bagikan ke ibu, insya Allah. Saya rasa mungkin ini dulu ibu dan sekalian, ada 30 poin, tadi baru 3 poin yang kita sampaikan, berarti baru sekian persen dari yang kita sampaikan. Tapi mudah-mudahan 3 poin ini mewakili isi hati seorang suami kepada istrinya, mewakili tentang ini harapan-harapan suami kepada istri-istri mereka, agar para istri mereka mengetahui bahwa mencintai suami itu mesti memahami apa yang diinginkan oleh suami. Kalau pada hari ini mungkin sebagian wanita berkata wanita itu ingin dimengerti, maka kita katakan demikian pula suami. Suami ingin difahami. Kalau wanita ingin dimengerti, maka suami ingin difahami. Maka berbagilah pengertian dan kepemahaman antara suami istri. Mudah-mudahan yang sedikit ini ibu mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada tanya jawab silahkan. Kalau tidak ada, itu lebih baik. Barakallahu lana. Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga menjadi sebab kebaikan. Ibu doakan mudah-mudahan bukunya cepat dicetak, nanti bisa dibagi kepada ibu-ibu. Insyaallah taala. Wa nas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah semoga Allah membimbing keluarga muslim ke dalam rahmat dan hidayahnya Allah Azza wa Jalla. Semoga keluarga muslim diberkahi di kehidupan dunianya kemudian di akhiratnya. Semoga keluarga muslim diberikan pemahaman ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan semoga setiap keluarga muslim dikumpulkan sampai berjumpa kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.